Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan segala rezekinya oleh Allah, dilunaskan segala hutang-hutangnya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, surah Yasin adalah surah ke-36 dalam Al-Quran, terdiri dari 86 ayat dan diturunkan di Mekah. Surah Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, setiap sesuatu ada jantungnya. Jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa yang membaca surah Yasin, Allah menulis baginya pahala seolah-olah ia telah mengkhatamkan 10 kali Al-Quran. Hadis riwayat Imam Darimi dan Imam Tirmizi. Sahabat beriman, sebagai jantungnya Al-Quran, surah Yasin memiliki fadilah atau keutamaan yang menakjubkan. Sabda Rasulullah SAW yaitu, berbanyaklah membaca surah ini atau surah Yasin, karena di dalamnya terdapat banyak keistimewaan. Sebagai jantungnya Al-Quran, kandungan surah Yasin sangatlah luas, mulai pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan peringatan kematian. Selain itu, surah ini juga menjelaskan tentang hari kiamat, akidah, dan keimanan. Berikut ini adalah keutamaan surah Yasin jika istiqomah kita baca setiap harinya. Namun, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar para sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah diampuni dosa-dosanya. Fadilah surah Yasin seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, bahwa seseorang yang membaca surah Yasin di malam hari, keesokan harinya diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Pada hadis ini menjelaskan, jika seseorang membaca surah Yasin pada malam hari, maka keesokan paginya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah dipermudah segala urusannya. Membaca surah Yasin akan mempermudah berbagai masalah hidup, mulai dari utang piutang, pekerjaan, rezeki, dan lain sebagainya. Barang siapa yang membaca surah Yasin dari pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di akhir hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. Dari Sunan Ad-Darimi, Juz 2, halaman 549. Yang ketiga adalah dikabulkan segala hajat. Jika seseorang punya hajat, maka dengan membaca surah Yasin, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Barang siapa yang membaca surah Yasin sepenuhnya, kemudian dan saat mencapai ayat 58 mengulanginya 7 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah dan mengabulkan hajatnya. Lalu yang keempat adalah mempermudah saat sakaratul maut. Surah Yasin diyakini dapat membantu sakaratul maut agar lebih mudah. Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan, surah Yasin jika dibacakan di samping orang yang akan meninggal, maka akan menurunkan rahmat dan berkah, serta mempermudahkan keluarnya ruh. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan juga disunahkan membaca surah Yasin di samping seseorang yang sedang menghadapi kematian. Kemudian yang kelima adalah dianggap mati syahid. Di dalam riwayah Imam At-Tabrani juga dijelaskan, jika seseorang rutin membaca surah Yasin setiap malam, ia akan dipermudah ajalnya dan ia meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian yang keenam adalah terhindar dari siksa kubur. Keutamaan surah Yasin diyakini bisa meringankan siksa kubur. Barang siapa yang membaca surah Yasin di makam, pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksa kubur mereka. Selain itu akan diberikan kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur. Tafsir Nur As-Saghalain.
Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 6 keutamaan membaca surah Yasin yang dapat kita ketahui. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya dan diberikan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.